Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Rabani di Jakarta ya. Pak Muhammad Rabani, bukan, di mana? Termasuk Jakarta sih, Jakarta Barat ya, Kalideres masih termasuk Jakarta ya. Pak Muhammad Rabani itu nanya, Pak Pendeta, tolong jelaskan tentang panggilan ibadah. Kristen itu ada panggilan ibadah nggak? Saudara-saudara, Pak Muhammad Rabani ya, panggilan ibadah atau lebih populer dalam bahasa Arab disebut azan. Apakah Kristen mengenal azan? Ya. Tidak, Pak ya. Jawabannya tidak. Tidak ada perintah di dalam Alkitab bahwa kalau kamu mau memanggil orang lain ibadah, ayo teriak-teriak. Weh, ibadah yo. Enggak ada kayak gitu ya. Ibadah itu adalah sebuah kebutuhan kalau di Kristen, Pak ya. Orang yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus itu pasti rindu, Pak. Rindu ibadah, udah pasti, Pak. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa atau nyawa, dan roh. Roh inilah yang rindu ibadah, Pak. Makanya kenapa manusia itu menyembah Allah, karena ada roh. Binatang nggak bisa nyembah, Pak. Kalau Bapak suka ada foto-foto hoak, ada kucing bisa sujud, itu hoak, Pak. Keledai sujud itu hoak. Keledai itu binatang nggak punya roh. Tidak mungkin bisa nyembah. Ya kalau ngikut-ngikut gerakan sih mungkin iya kan dilatih, Pak. Ya nungging gitu. Terus difoto jebret. Ya ada kucing sujud padahal kucingnya dilatih nungging atau fotonya dibalik gitu ya. Bisa aja penelitian itu ya. Kembali ke soal panggilan ibadah, Pak. Kalau Kristen nggak ada. Tapi Pak, kalau Yahudi ada, Pak. Nah, saya mau cerita azan Yahudi. Sampai hari ini Yahudi azan, Pak. Sampai hari ini ya. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Eloheno Adonai Eloheno ya. Shema Israel Adonai Eloheno Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itu didengungkan, Pak. Zaman Musa, zaman nabi-nabi biasa aja, Pak, teriak doang. Tapi zaman modern pakai toa, Pak. Pakai loudspeaker yang keras. Itu Yahudi. Azan Yahudi sampai hari ini. Yahudi kalau manggil orang beribadah pakai azan. Shema Israel itu tadi, Adonai Eloheno Adonai Echad, teriak-teriak, Pak. Ya. Terus apakah hanya azan yang teriak-teriak? Ya. Kalau Yahudi itu ya, Pak. Tetapi ngaji enggak. Yahudi itu mengenal ngaji, Pak. Ngaji itu membaca Taurat, membaca kitab suci, dilagukan, dialunkan, mengalun, mendayu-dayu, itu disebut ngaji. Sampai hari ini Yahudi masih ngaji. Tetapi kalau ngaji nggak pakai toa, Pak. Itu Yahudi, Pak. Waktu azan pakai toa, waktu ngaji enggak. Ya, sehari berapa kali azannya? 3 kali. Ya. Ya karena mengacu kepada Daniel ya. Daniel pada waktu itu kan ibadahnya 3 kali, Pak. Jadi diteruskan sampai sekarang setidak-tidaknya 3 kali. Tetapi Yahudi di Arab ya toh, mungkin beda lagi ya. Tetapi ini saya cerita Yahudi meneruskan tradisi Daniel, azan panggilan ibadahnya 3 kali, Pak. Dalam 1 hari ya. Pakai toa, Pak. Ya toh. Itu tadi ya. Pak bikin peka telinga nggak, Pak? Iya. Karena keras ya toh. Buah keras sekali, Pak. Ya, Yahudi itu memelihara tradisi, Pak. Pak, sebenarnya ini ngomong-ngomong, Pak, ngemeng-ngemeng, Pak. Kenapa sih, Pak? Emang azan itu
ada di Alkitab nggak, Pak? Nggak ada. Terus kenapa? Tradisi, Pak. Ya, Yahudi memanggil ibadah dengan azan, lalu ngaji, itu tradisi. Mereka punya buku namanya Talmud, Pak. Talmud itu ya penafsiran dari kitab-kitab ya. Ditafsir gitu. Kalau orang Kristen kambing itu ada buku teologi, Pak. Itu tafsir. Alkitab ada teologi. Teologi ini tafsirnya, Pak. Ya, bisa Tertullianus, bisa Calvinis, bisa Deuterokanonika. Kalau Yahudi itu ini Taurat, gitu. Taurat dan kitab para nabi, Tanakh Perjanjian Lama itu, ini tafsirnya Talmud, Pak. Nah, Talmud itu di situ ada tafsir azan, ngaji. Kalau Kristen yang kambing, ini Alkitab ada tafsir. Tafsirnya apa? Tritunggal, Allah itu pribadi, Allah itu 3 tapi 1. Itu tafsir, Pak. Ya, di surga ada 2 tahta. Itu tafsir, ya. Tetapi Alkitab tetap Alkitab, Tanakh tetap Tanakh. Lalu dia punya Talmud, Pak. Mengapa Talmud itu begitu utama di Yahudi? Ini dia, Pak. Biang semua ini, Pak, adalah pahala. Biang dari semua ini adalah cari pahala. Gara-gara cari pahala itu, Pak, Yahudi, Pak, manjangin ini, Pak. Apa nih, Pak, namanya nih? Ini cambang ini loh, nih yang ini. Dipanjangin nanti sampai melingkar-lingkar sini, Pak. Itu Yahudi yang agamawi ya. Di sampai situ udah pasti pakai jubah, udah pasti pakai ini kepa, Pak, pakai kupluk gitu. Kenapa itu semua? Semuanya itu pahala, Pak. Mereka memahami bahwa melakukan Taurat itu akan dapat reward. Sekali lagi, Pak, ini Talmud. Kalau Taurat nggak gitu, Pak. Taurat itu beriman pada Tuhan. Ini zaman dulu kan Tauratnya sudah berlalu, Pak. Ya, zaman dulu asal percaya Yesus Tuhan Guru besar semua, lalu melakukan Taurat, walaupun semua orang tidak mungkin bisa menjalankan Taurat. Roma 3 ayat 20, nggak ada orang itu bisa selamat karena jalanin Taurat itu nggak ada. Jalanin agama itu nggak ada. Tapi bisa selamat kalau percaya Yesus. Yesus waktu itu Tuhan Guru besar semua. Makanya Lukas 13 ayat 28, semua orang-orang di perjanjian lama yang menyembah Allah, yaitu Tuhan Guru besar semua, menyembah Yesus, pasti selamat. Termasuk nabi-nabi, ya. Lalu Talmud itu, Pak, gara-garanya apa? Pahala, Pak. Dia pakai, Yahudi tahu nggak, Bapak, pakai baju rumbe-rumbenya itu pun, wah, macam-macam, Pak, aturannya, Pak. Itu semua itu gara-gara pahala, Pak. Dia pikir nanti akan dapat reward pahala. Gara-gara pahala, Pak, dia pelihara jenggot. Semua itu gara-gara pahala. Nggak ada aturan Alkitabnya, nggak ada. Itu Talmud. Talmud itu kitab-kitab tafsir, Pak. Ya. Tunggu, Pak. Pakai jilbab gara-gara pahala. Betul. Pakai kerudung gara-gara pahala. Betul. Yahudi ya, Pak, ya. Pakai jubah itu gara-gara pahala, Pak. Pelihara jenggot, pelihara cambang itu gara-gara pahala, Pak. Adzan itu ngejar pahala, Pak. Adzan Yahudi, ya. Sema Israel itu gara-gara pahala, Pak. Pakai pengeras suara yang keras memekakkan telinga itu semua tujuannya cari pahala, Pak. Makin keras makin pahala. Itu Talmud, Pak. Yahudi Talmud itu seperti itu. Ya. Semua kehidupan mereka itu seperti itu karena pahala. Orang lain dibilang kafir, Pak. Ya, dia tidak mau dimasukkan sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia berpikir gitu, bahwa kami ini bangsa pilihan Allah, maka semua di luar Yahudi kafir. Itu semua orang diteriakin kafir, Pak. Kafir kamu, kafir kamu. Gara-gara apa, Pak? Pahala. Ya. Walaupun orang Kristen lebih hebat, Pak. Inilah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kalau Yahudi kan cuma umat pilihan Allah. Kami ini, Pak, orang Kristen, umat pilihan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus. Kami lebih tinggi dari Yahudi. Sebenarnya kami paling berhak ngatain orang lain kafir, sebenarnya. Tapi kami tidak lakukan karena kami kasih. Ya, Kristus itu kasih, ya, Pak. Itu, Pak, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh Yahudi, segala tetek bengeknya itu, Pak. Ya. Teteknya yang bengek, Pak. Itu semua untuk pahala, Pak. Pahala ini membuat di sana, Yahudi sana itu menjadi
ekstrim Pak ya. Pelihara cambang, pelihara jenggot, pakai jubah, wow, pakai ini Pak, kupluk Pak. Ya kalau ibadah kan gini Pak. Ya, gitu kan? Ya, ibadahnya wah, serius sekali Pak. Ya. Pakai azan Yahudi Pak ya. Nanti ngaji Pak, ngajinya rame Pak. Riuh, mendayu-dayu Pak. Ya. Ya Pak ya, clear ya. Jadi Pak yang nanya, aduh siapa tadi namanya ya? Ya Bapak yang nanya ya, saya sudah jawab. Apakah di apa Alkitab ada azan? Kalau Alkitab tidak ada panggilan ibadah maksudnya ya. Tapi kalau Yahudi ada Pak. Dan sampai hari ini Yahudi masih teriak-teriak azan pakai toa Pak, Sema Israel. Tapi kalau baca ngaji ya toh, ngajinya kitab-kitab Mazmur misalnya nggak pakai toa Pak. Ya terus dia ekstrim Pak, semuanya itu ngejar pahala. Ya karena ada Tanak, ini adalah Alkitab Perjanjian Lama, kemudian ada Talmud Pak. Talmud ini tafsir. Nah, yang Talmud inilah ya Pak yang lebih dominan ya toh. Sehingga pakai baju untuk pahala. Aneh tuh Pak. Orang pakai baju jilbab, pakai baju gombrong, tujuannya itu apa Pak? Pahala. Ya gara-gara pahala inilah Pak sumber dari segala. Orang teriak-teriak pakai toa itu karena apa Pak? Yahudi. Karena pahala. Yahudi pikir ya toh, pahala ini. Ya. Reward nanti kita dapat upah dengan mentaati agama, padahal agamanya sudah diselewengkan dengan yang namanya Talmud. Pak dari tadi kok ngomong begini, ini Yahudi Pak, Yahudi. Saya kan ngomong Yahudi nih. Saya sekarang ini sedang ngomong Yahudi, azan ya toh, jilbab ya toh, apalagi ibadah begitu ya toh, pakai baju, pakai jenggot, pakai ini cambang, itu semuanya pahala tujuannya. Yahudi Pak, Yahudi. Dari tadi saya ngomong Yahudi ya. Ya Pak ya, jadi jawaban saya begitu. Alkitab tidak mengenal panggilan ibadah yang pakai toa-toa gitu, nggak kenal Pak. Ya, Yahudilah. Yahudi sampai hari ini masih Pak, masih azan, ya itu disebutnya kalau Arab itu azan, ya tuh panggilan ibadah. Masih juga ngaji, cuman kalau ngaji nggak pakai toa Pak. Ya, tapi kalau azan ya Pak. Terus itu tak atribut, semua atribut itu pokoknya kejar pahala, udah intinya gitu Pak. Pakai baju gombrong kejar pahala, pakai jilbab kerudung kejar pahala, pakai jenggot kejar pahala. Ya. Pak Pendeta bisa aja, itu Yahudi Pak, Yahudi. Lagi Pak diulang, itu Yahudi, Yahudi. Kan saya cerita Yahudi terus dari tadi. Bisa aja Pendeta editan nih. Ya emang Yahudi kok Pak. Saya kan udah jawab Yahudi semua. Saya nggak cerita di luar Yahudi. Saya cerita itu Yahudi. Dan itu fakta sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya, karena terus dibuka. Kita sekarang masukin ke 14, angkatan 14. Kami keluarkan banyak buku ya, ada buku menginjil ke orang Nasrani, ada buku menginjil ke orang Kedar, ada buku Kristen berubah, apa sih judulnya? Perubahan kekristenan ya. Itu khotbah saya ya. Kita kumpulan khotbah dalam bentuk tertulis. Kita kalau khotbah kan ada catatannya itu. Nah, kita bikin buku namanya Kristen berubah atau apa itu, lupa saya judulnya. Intinya begitu Pak ya. Intinya begitu. Terus ada itu buku yang kita ada, silakan Bapak Ibu kalau mau minat silakan. Bapak Ibu juga ada yang nanya, Pak kalau kami mau persembahan bagaimana? Kalau mau persembahan kan lewat rekening aja ya, transfer aja. Kalau untuk persembahan itu tidak usah disebutkan ya, tidak usah sebutkan Pak saya transfer segini, paling ngomong aja Pak kami sudah lakukan persembahan gitu aja ya. Ya karena persembahan itu harus tulus, harus hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan tidak usah diperlihatkan. Kami juga tidak pernah ngecek gitu. Kecuali kalau biaya untuk sekolah Alkitab ya harus dengan bukti Pak, karena itu administrasi toh, nanti staf gereja yang melakukan itu. Terus rekeningnya Pak, rekeningnya nanti lewat WA saja ya, kita iniin ya.
Saudara-saudara yang mau mendukung pelayanan kami, saya Pendeta Hendy Tandianta sudah tahulah, Bapak Ibu semua sudah tahu, ini pendeta jadi sasaran hujatan caci maki, tapi kok ketawa ketiwi aja gitu ya. Dan Bapak Ibu, tayangan YouTube kami kan sudah 1.600 lebih. Bapak mau nanya apa saja ada, tetapi itu bukan komprehensif pelajaran Alkitab, bukan. Kalau pelajaran Alkitab kan dari Kejadian sampai Wahyu, Pak, Bapak akan tepuk jidat terus. Dan selama belajar Alkitab, Bapak boleh nanya ke Pendeta Hendy Tan maupun di dalam grup gitu. Kebenaran Alkitab terus disuarakan. Anda tahu semua Pendeta Hendy Tan adalah satu-satunya pendeta Indonesia yang menyuarakan kembali ke Alkitab, sembahlah Yesus Allah yang benar. Ya. Kami mengerin debat dengan pendeta-pendeta kambing juga ya. Sampai hari ini belum ada yang berani, Pak. Doktor-doktor di luar sana itu belum ada yang berani. Padahal kami sarjana Alkitab. Kami ini cuma sarjana Alkitab, mereka doktor teologi. Tadi Pak, ada Tanak, ada tafsir, Talmud. Sama Pak, ini Alkitab ada tukang tafsir, namanya teologi. Doktor-doktor teologi ini makin doktor, tafsirnya makin banyak. Suruh debat sama sarjana Alkitab, yang doktor ini Pak. Pusing dia Pak. Aduh, kalau pakai Alkitab lawan Pendeta Hendy Tan dan timnya, kami semua sarjana Alkitab, Pak. Ya, kami semua sarjana Alkitab, nggak perlu teologi, kami nggak belajar teologi. Semua ayat Alkitab aja. Belum ada yang berani tuh, ya. Ya, gelar berderet-deret tuh. Ya, di luar sana gelarnya berderet-deret, Pak. Ada gelar razia, gelar tikar, gelar perkara, gelar rahasia, gelar tikar, ya gelarnya berderet-deret dia, ya tapi belum ada yang berani. Maksudnya apa? Kita harus ke depan, kita satu sinode Pak, Gereja Alkitab Al-Ahsa, pasti Pak, pasti terjadi. Sekarang ini semua sudah mulai menyebar, meskipun Pendeta Hendy Tan dimaki-maki Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, tapi kan terus wong dicek kok Pak. Wah, ini bener semua nih Pendeta Hendy Tan ini ngomongnya bikin merah telinga tapi benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan segera daftar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BBS. Haleluya, amin.